Indonesia periode 2014 sampai 2023. Realisasi perusahaan untuk memproduksi barang berkualitas tinggi dengan biaya rendah dalam rangka meningkatkan daya saing pasar yang jenjang internasional. Industri manufaktur logam dan sejenisnya di Anjang sudah menjadi kebutuhan infrastruktur pemukiman bagi kebanyakan masyarakat. Karena hampir setiap aspek kehidupan modern bergantung pada produk-produk yang dihasilkan dari sektor ini. Seiring dengan pertumbuhan populasi, semakin banyak individu yang membutuhkan berbagai kebutuhan pokok seperti tempat tinggal, kendaraan, dan peralatan rumah tangga yang sebagian besar melibatkan penggunaan material berbasis logam menurut Amelia Nurhayati dan Soeharti 2023. Adapun masalah yang pertama, apakah ada pengaruh profitabilitas terhadap laba bersih pada perusahaan logam dan sejenisnya? Yang kedua, apakah ada pengaruh likuiditas terhadap laba bersih pada perusahaan logam dan sejenisnya? Yang ketiga, apakah ada pengaruh leverage terhadap laba bersih pada perusahaan logam dan sejenisnya? Yang keempat, apakah ada pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage secara bersama-sama terhadap laba bersih pada perusahaan logam dan sejenisnya? Adapun metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini memandukan pengukuran angka dan analisis statistik untuk menguji hipotesis, menemukan korelasi antar variabel, dan menghasilkan kesimpulan yang berlaku secara umum. Populasi dalam penelitian ini menggunakan 100 data yang disusun berdasarkan laporan keuangan dalam 100 perusahaan sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2003. Variabel ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, likuiditas, dan leverage, yang dimana profitabilitas meliputi ROA, ROE, GPM, dan NPM. Dan likuiditas meliputi DAR. Selanjutnya leverage meliputi CR dan QR. Sumber sampel data yang digunakan yaitu data sekunder dan perkusif, sampling berupa manual report yang diperoleh dari perusahaan atau Bursa Efek Indonesia. Dalam menganalisis data, penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai program untuk menganalisis dengan bantuan aplikasi SPSS. Berikutnya adapun hasil dan pembahasan. Yang pertama, uji deskriptif. Statistik dan deskriptif memberikan gambaran analisis dan informasi data variabel-variabel dari penelitian yang dilihat dari jumlah data N. Nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata MIN, dan standar deviasi menurut Rachmawati dan Pinen 2015. Adapun statistik deskriptif, keseluruhan variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel yang ada di samping. Berdasarkan hasil uji deskriptif di atas dapat kita gambarkan distribusi data yang didapat oleh penelitian adalah: yang pertama, variabel ROA dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum minus 14,13, sedangkan nilai maksimum sebesar 624,00 dan rata-rata ROA sebesar 8,2567. Standar deviasi data ROA adalah 62,8310. Dan begitu seterusnya ya, yang sesuaikan saja pada tabel di atas samping atas. Adapun uji asumsi klasik, yang pertama uji normalitas. Menurut Gosali 2018-161, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual
berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis grafik histogram dan normal probability plot dan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam ketentuan pengambilan keputusan untuk mendeteksi normalitas Kolmogorov-Smirnov, yaitu yang pertama, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, data distribusi adalah tidak normal. Jika nilai lebih besar 0,05, data distribusi adalah normal. Berdasarkan hasil tabel di samping, sebesar 100 data telah dilakukan uji normalitas, tidak memenuhi asumsi normalitas karena pada nilai sig2 Thailand sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,005, dapat disimpulkan data distribusi tidak normal. 18.137 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi adanya ketidaksamaan varias dari residual suatu pengamatan dan pengamatan lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas. Namun jika berada dalam model yang tidak memiliki heteroskedastisitas, beberapa metode yang digunakan antara lain melihat grafik plot antara penilaian variabel uji dependen, yaitu ZPRED, dan residual, yaitu SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pada pola tertentu pada grafik scatter plot antara SPRESID dan ZPRED. Dasar analisis yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang dan melebar, dan kemudian menyemat dan menyempit, maka pengindikasian telah terjadi heteroskedastisitas. Jika ada pola yang jelas serta titik-titik yang menggambar di atas yang di bawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik residu sebagai besar tersebut sekitar sumbu horizontal nilai 0, yang menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan prediksi mendekati 0 di area kanan, atas, dan kiri, bahwa grafik ini mengidentifikasi adanya outlier atau data yang residu besar. Tidak ada pola yang jelas seperti pola kerucut atau bentuk lainnya dalam grafik, yang berarti asumsi homoskedastisitas cenderung terpenuhi. Namun ada sedikit indikasi bahwa distribusi residu di sisi kiri berbeda dari sisi kanan. Sebagai besar residu tidak menunjukkan pola melengkung, sehingga asumsi linearitas tampaknya terpenuhi. Dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu atau periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T2 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan adanya problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang terjadi berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lain.
Berdasarkan uji autokorelasi di atas, dihasilkan Durbin Watson sebesar 1,398. Nilai ini akan dibandingkan dengan tabel dengan jumlah sampel 100, jumlah variabel bebas 8, dan tingkat kepercayaan 5%. Didapat nilai batas bawah DL yaitu 1,5060 dan batas di atas DU yaitu 1,8498. Oleh karena itu nilai DW yaitu 1,398 berada di antara batas atas DL yaitu 1,5060 dan D4 dikurang DU menghasilkan 2,494, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya uji hipotesis. Yang pertama uji T. Menurut Ghazali 2018-98, pengujian ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh yang signifikan dari satu variabel independen bebas secara individual dalam menerangkannya pada variasi variabel dependen terikat. Pengujian ini menggunakan signifikasi level 0,05 untuk mengetahui apakah uji hipotesis diterima atau tidak, yaitu dengan kriteria yang pertama, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel dependen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y, maka HA diterima. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y, maka HA ditolak. Hasil uji T menunjukkan bahwa hanya return on asset atau ROA yang memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih, yaitu memiliki SIG yaitu 0,001 dan gross profit margin GPM yang memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih yang mempunyai SIG yaitu 0,010. Sementara itu variabel lain seperti ROE, NPM, DAR, CR, dan VR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih, maka yang diterima oleh hanya return on asset ROA dan gross profit margin yaitu GPM, sementara variabel X lainnya tidak diterima oleh HA. Selanjutnya uji F. Menurut Ghazali 2018-98, uji F bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel bebas yang dimasukkan dalam model penelitian ini memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap variabel terkait dasar pengambilan keputusan. Untuk uji F dalam analisis regresi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil analisis ANOVA yang menunjukkan bahwa model regresi tidak signifikan menghasilkan SIG 0,001 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel independen ROA, GPM, NPM, DAR, CR, VR secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Adapun kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap nilai laba bersih pada perusahaan manufaktur sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dapat disimpulkan yang pertama, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Profitabilitas yang diukur menggunakan CR, QR, NPM, GPM, DAR, ROE, DAR, ROA. Tetapi hanya return on asset yang
dan gross profit margin memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengelolaan aset dan efisiensi operasional perusahaan, semakin besar kontribusinya terhadap laba bersih. ROA mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Sementara GPM menunjukkan efisien perusahaan dalam mengambil biaya produksi relatif terhadap pendapatan. Oleh karena itu, kedua indikator ini dapat digunakan sebagai tolak ukur utama untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, variabel lain tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial. Variabel return on ROE, NPM, DAR, CR, QR. Variabel tersebut meskipun relevan dalam analisis keuangan tidak memiliki kontribusi langsung yang cukup besar terhadap laba bersih perusahaan pada periode yang diteliti. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar variabel tersebut. Hanya itu, sekian dari saya. Terima kasih telah mendengar presentasi saya.